pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Fantastisnya gaji Bagus Kavi di FC Utrecht. Amiruddin Bagus Kavi Alfikri akan mendapatkan gaji besar di FC Utrecht. Pemain muda Indonesia ini disebut dibayar 25.000 euro per bulan atau 430-an juta rupiah. Perwakilan Mola TV selaku pemilik program Garuda Select sekaligus mediator Bagus ke Eropa menyatakan bahwa itu adalah jumlah yang normal di Belanda. Hal itu sesuai dengan aturan gaji minimum yang harus dibayarkan klub Belanda untuk pemain non-Eropa. Gaji sebesar itu terbilang fantastis buat pemain Indonesia, terlebih untuk Bagus yang usianya belum mencapai 20 tahun. Di Indonesia, pemain menerima pendapatan 100 juta rupiah per bulan saja sudah terbilang besar. Barito Putra dapat kompensasi dari transfer Bagus Kavi ke Young Utrecht FC. Polemik transfer pemain masa depan timnas Indonesia Bagus Kavi menuju Utrecht berakhir happy ending. Barito rela melepas salah satu pemain belia terbaiknya ke Utrecht FC. Laskar Antasari mendapat sejumlah kompensasi dari kepindahan ini. Sekretaris Barito Putra, Ainul Ridho, dalam perbincangannya lewat telepon dengan salah satu media Indonesia pada Kamis 3 Desember 2020 malam, menuturkan semua pihak yang terlibat dalam proses kepindahan Bagus tidak dirugikan. Inti dari proses transfer pemain adalah komunikasi, administrasi, negosiasi, equality, diakhiri dengan terjadinya deal transaksi. Akhirnya everybody happy. Alhamdulillah telah terjadi transfer pemain sepak bola Indonesia antar klub Indonesia ke klub Eropa pertama dalam sejarah. Ainul tak mau menjelaskan secara terperinci soal kompensasi apa yang didapat klubnya. Nanti pada waktunya biar Bapak Hasnur akan cerita panjang lebar. Sabar saja, ungkapnya. Serdi dan Yuda ketahuan dugem, PSSI bilang begini. PSSI tidak ambil pusing dengan Serdi Epifano dan Yuda Febrian yang kedapatan dugem. Federasi lepas tangan karena mereka sudah dicoret. Timnas Indonesia U19. Serdi dan Yuda kedapatan dugem di sebuah klub malam yang diketahui setelah tersebarnya video mereka di media sosial baru-baru ini. Dalam video itu, kedua pemain muda nampak ditemani seorang wanita. Sebagaimana diketahui, Serdi dan Yuda sempat pulang telat ke hotel tempat menginap Timnas U19 pada Senin 23 November 2020. Tidak hanya itu, mereka telat datang ke latihan pagi Timnas U19. Indra Syafri tak memusingkan dengan waktu kejadian itu. PSSI lepas tangan karena kedua pemain tersebut sudah tak menjadi bagian Garuda Muda. Videonya viral, Serdi Epi akan dijatuhi hukuman oleh Bayangkara Solo FC. Baru-baru ini muncul video viral yang menunjukkan aksi kurang terpuji dari ex-Timnas Indonesia U19 Serdi Epifano dan Muhammad Yuda Febrian. Apakah Bayangkara Solo FC dan Barito Putra akan berikan hukuman? Sebab musabab kepulangan mereka tersebut, lantas muncul spekulasi pada video viral yang muncul baru-baru ini. Dalam lini masa Twitter, terlihat aksi dari Serdi dan Yuda yang sedang menghabiskan waktu di klub malah bersama seorang wanita. Mengetahui hal ini, Bayangkara Solo kabarnya sedang melakukan rapat terlebih dahulu sekaligus meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Jika terbukti, Serdi Epi bisa kena sanksi berat dan bahkan mungkin bisa berujung pemecatan. Sementara itu, Muhammad Yuda Febrian yang ikut terseret dipecat dari Timnas Indonesia U19 nampak juga akan mendapat hukuman serupa dari Barito Putra. Iwan Bule bocorkan niat terselubung PSSI terhadap Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan baru-baru ini mengungkapkan PSSI punya misi khusus untuk Indra Syafri dan Nova Arianto. Hal itu bukan dalam konotasi negatif, melainkan untuk belajar dan mencuri ilmu dari pelatih kepala Timnas Indonesia Sinteyong. Iwan Bule meminta Indra Syafri sebagai Direktur Teknik PSSI dan Nova sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia menemani Sinteyong agar ada proses transfer ilmu. Sebab Sinteyong dinilai punya kapasitas yang tak perlu diragukan lagi. Indra Syafri saya suruh nempel, Nova juga demikian.
Saya minta curi ilmunya, dan yang bagus-bagus, memang profesional sekali, ada tim analisisnya, bawa sendiri, dan strateginya luar biasa, kata Iwan Bule dilansir dari YouTube pribadinya. Dua pemain Madura United ditawari klub luar negeri. Pelatih Madura United Rahmat Darmawan mengatakan ada dua pemainnya yang layak bermain di luar negeri. Bahkan ia mengatakan anak asuhnya sudah mendapat tawaran sejak beberapa tahun lalu. Adapun kedua pemain tersebut yakni Zulfiandi dan Syahrian Abimanyu. Hal ini tak lepas dari penampilan yang diperlihatkan mereka ketika bertanding dengan Madura United. Sebetulnya yang sudah ditawari dari tahun lalu itu pun saya tahu ya, seperti Zulfiandi dan Syahrian, kata sosok yang kerap disapa RD tersebut. Tahun ini pun saya tahu ada tawaran juga, itu saya tahu. Apakah mereka masih punya ikatan dengan klub Madura United, saya kurang tahu, ucap mantan juru formasi Persija Jakarta tersebut. Bertolak ke Inggris, Garuda Select 3 resmi dimulai. Garuda Select 3 resmi dimulai seiring keberangkatan para pemain ke Inggris pada Kamis 3 Desember dari Jakarta. Sebelum berangkat diadakan upacara pelepasan untuk para pemain yang berhasil lolos seleksi. Proses seleksi yang panjang telah dilakukan pada akhir Oktober hingga November lalu di Kabupaten Bogor, tepatnya Stadion Pakansari. Telah terpilih 21 pemain hasil seleksi yang dipantau oleh Dennis Wise, Direktur Teknik Garuda Select. Pada acara pelepasan turut hadir Mike Ira Puspita yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Mirwan Suwarso yang merupakan perwakilan Mola TV, serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali secara virtual. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.